Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, di video sebelumnya saya ngeliat ada banyak sekali yang komen untuk Bitcoin Cash dan juga Titan Swap. Terus ada yang LTC juga karena menyambut block halving daripada LTC. Saya belum tahu kira-kira kita akan discuss dari yang mana dulu ya. Mungkin saya akan ngelakuin vote di Telegram. Nanti yang pertama terpilih kita akan update terlebih dahulu, atau mungkin kita update berbarengan dengan live streaming aja. Itu juga bisa kita lakukan. Dan rencananya sih live streaming akan diadakan pada minggu-minggu ini, probably antara Rabu atau mungkin Kamis ya teman-teman, di antara kedua hari itu, atau mungkin di hari Rabu atau Kamis lah kurang lebih, atau di hari Jumat ya, saya belum tahu teman-teman sekalian. Tapi antara ketiga hari itu nanti akan saya inform untuk tanggal dan juga jamnya, jadi stay tune di grup Telegram maupun di YouTube channel saya. Anyway teman-teman, di market hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak activity. Kita ngelihat market di sesi pagi itu nanjak signifikan, habis itu konsolidasi aja sepanjang hari. Nah, untuk seminggu ke depan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini major news event kalau menurut saya. Ada banyak sekali anggota perbankan yang memberikan statement di sini ya. Ada SNB dari Swiss National Bank speak, kemudian ada ECB, European Central Bank, dia juga akan speak. Kemudian kita punya CB Consumer Confidence di hari Selasa, dan di hari Rabu itu ada Jerome Powell speak. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, jadwalnya kan kelihatannya dempet-dempet nih, 19.30, 20.30. Jadi kayaknya dia akan ngomong di sebuah acara kayak perkumpulan anggota perbankan kali ya, kepala-kepala perbankan sentral, karena di sini ada ECB dan BOE, berarti Bank of England ikut hadir di sana. Kemudian besokannya jam 1:30 siang Fed Chair Powell kembali speak lagi, ditambah dengan adanya EU ya, atau European Union Leader Summit itu sekitar jam 5 sorenya. Jadi kelihatannya cukup banyak aktivitas ya untuk seminggu ini, dan akan ada rilis data GDP juga untuk di kuartal 1, dan ini sifatnya yang final, which is ini adalah rilis data GDP yang paling valid ya untuk mempengaruhi pergerakan market di sepanjang bulan di sepanjang minggu depan. Kemudian di hari Jumat kita punya data inflasi juga. Ini adalah data yang cukup penting karena sepertinya saya pernah jelaskan ke teman-teman ya, apa yang menjadi penyebab daripada The Fed sendiri itu menetapkan untuk menaikkan suku bunga kembali 2 kali lagi menjelang akhir tahun ini. Menurut saya adalah karena berdasarkan data Core PCE Price Index ini. Karena kalau teman-teman nanti kita perdalam ya, nanti mungkin kita akan bahas di satu video terpisah. Kalian harus tahu secara track record PCE Price Index itu sejauh ini itu masih steady di angka yang sedang-sedang aja. Jadi nggak naik, nggak turun, tapi dia steady aja. Dan ini mungkin menjadi concern karena di previous release data PCE itu angkanya cenderung naik justru. Makanya ini ya menjadi salah satu faktor yang saya pikir juga akan berpengaruh ya untuk pergerakan market setelah rilis data di sepanjang pekan ini. Oke, so kemudian ini nggak kalah penting, teman-teman harusnya udah tahu juga ya informasi soal ketegangan di Rusia. Jadi ada geopolitical tension. Yang menarik ini adalah perang saudara nih teman-teman. In the last 24 hours, Wagner forces have turned on Putin and are now 2 hours away from Moscow. Ini beritanya sebenarnya tanggal 24 Juni. Jadi saya setuju banget di sini dengan statementnya. If markets were open, what would be happening right now? Karena bakal ada pergerakan yang sangat signifikan. Kalau untuk Bitcoin, sebenarnya kan market open, tapi kita nggak ngelihat ada activity yang sangat signifikan. Mungkin karena faktor salah satu yang diperhatikan itu adalah bagaimana US stocks-nya bereaksi. Itu mungkin menjadi salah satu faktor. Kemudian kalau misalkan emang ada ketegangan seperti ini, biasanya yang duluan nanjak itu adalah gold atau emas teman-teman. Terkait di mana si emas ini biasanya digunakan untuk sarana safe haven aset ya. Jadi itu jadi salah satu pertimbangan kalau misalkan ada krisis-krisis seperti ini yang bisa menyebabkan mata uangnya negara tersebut rontok, mereka akan pilih untuk mengalokasikan aset mereka di emas. Itu pertimbangannya. Dan kalau teman-teman ikutin beritanya ya, ternyata saya cek lumayan seru juga ya. What just happened in Russia? The Wagner crisis explained. Intinya teman-teman sekalian di sini ada bukan anggota ya. Kalau saya cek sih sebenarnya who is Wagner. Wagner Group itu adalah known as PMC Wagner, is a Russian paramilitary organization. Jadi dia katanya itu adalah private military company dan support si Vladimir Putin juga untuk perang di sepanjang Ukraine ya beberapa waktu ini. Nah, menariknya saya nggak tahu ya, kalau nggak salah saya baca tadi katanya sih
campnya mereka tuh diserang dan menyebabkan beberapa pasukannya tuh meninggal dunia akibat serangan daripada Rusia yang dekat dengan Ukraina atau perbatasan Ukraina itu. Akhirnya dia semacam memberikan semacam gerakan ya untuk menentang Vladimir Putin dan katanya sih mau menyerang Moskow pada hari ini. Jadi setelah saya cek lebih lengkapnya ya, planningnya tuh tadinya seperti itu. Ini ya teman-teman ya, Prigozhin forces which have supplemented Russian troops in Putin's invasion of Ukraine took control of a Russian military facility before marching toward Moscow early Saturday, coming within about 120 miles of the capital. Jadi memang ya intinya secara sederhana, seseorang yang dinamakan dengan Yevgeny Prigozhin, saya coba teman-teman ya tes accent Russian ya. The leader of the Wagner mercenary group, Yevgeny Prigozhin, is expected to go to Belarus under a deal brokered by the Belarusian president, putting an end to a shocking, albeit short-lived challenge to Russian President Vladimir Putin authority. Nggak tahu ya cocok atau enggak teman-teman ya. Tapi ya kalau orang Rusia kan biasanya gitu ya, agak-agak berat terus penekanannya ya. Tapi sorry teman-teman ya, jadi saya terbawa suasana. Pada intinya Yevgeny Prigozhin ini adalah kepala dari anggota Wagner Mercenary Group dan dia berencana untuk menyerang Putin. Jadi berdasarkan informasi yang beredar, katanya Putin itu bahkan sempat lari ke Saint Petersburg ya, Saint Petersburg. Jadi akibat ya ancaman dari serangan ini gitu. Nah, the point is, if markets were open, what would be happening right now? Ya, ini adalah salah satu ancaman dari aktivitas market yang bisa jadi spike signifikan pada saat market open di sesi Asia. Jadi buat teman-teman sekalian, well, I think even kita ngebahas technical analysis daripada Bitcoin, saya belum tahu pasti karena kita ya namanya market open ya, biasanya di sesi Senin pagi itu selalu diiringi dengan volatilitas tinggi yang sangat signifikan dan arah yang sulit untuk ditebak atau arah yang sulit untuk ditentukan. Belum lagi dengan meningkatnya geopolitical tension ini ya, sekali lagi ini bisa menjadi salah satu penyebab market juga mengalami aktivitas yang signifikan tapi dengan arah yang tidak menentu karena dipengaruhi oleh sentimen market itu sendiri ya. Maksudnya bukan dipengaruhi oleh sentimen market tapi dipengaruhi oleh sentimen geopolitical tension yang tadi kita sempat bacain ke teman-teman sekalian. Memang sih katanya kasusnya sudah resolve ya. Kenapa demikian? Karena Wagner Rebellion itu katanya udah pada menarik pasukan. Jadi di sini statementnya mana tadi ya? Putin weakening by US spy agency, the president has called for Russian to join Wagner campaign late Friday after. Ya pokoknya teman-teman katanya sih udah ditarik. Coba saya cek dulu ya. Oh ya ini dia teman-teman ya. Is expected to go to Belarus ya, katanya maksudnya di sini insurrection reveal crack in the facade. Mana sih teman-teman, saya cari dulu ya. Ini dia teman-teman ya. Residents cheered as Wagner Group mercenaries left the headquarters of Russian Southern Military District in the city of Rostov on Don. Waduh ini susah ya nama ini ya, nama jalanannya ya teman-teman sekalian ya. Tapi yang pasti katanya mereka udah narik pasukan. Ini kalau kita lihat tadi videonya ya, tuh teman-teman lihat nih, mereka udah pada naik kendaraannya lagi dan katanya mau lanjut ke Belarus. Jadi nggak jadi nyerang ke Moskow ya, karena di berita sebelumnya 2 hours away from Moscow dan ini berita di tanggal 24 Juni jam 10 malam. Jadi sekitar di hari Sabtu ya teman-teman sekalian. Nah untungnya sih udah ditarik, tapi kita tetap nggak tahu ya apa yang akan terjadi pada market untuk di opening market sesi Asia. Kalau misalkan kita lihat secara price action, ini seperti yang saya sampaikan ke teman-teman ya, 31.000 tuh kemarin masih terfake out. Tadi pagi sempat
hampir break di atas 31.000 dan close di atasnya. Tapi lagi-lagi kena rejection karena sepanjang hari ini kita lihat bagaimana closing candle itu tampaknya akan mendekati range area $30.000 lagi, dan ini berarti adalah retest lagi terhadap level $30.000. Saya sempat update juga ke Telegram ya, dan sebenarnya salah satu yang membuat bias kita jadi at least lebih baik lah untuk si untuk si altcoins adalah dari sisi market cap Bitcoin dominance-nya itu mengalami rejection ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia seperti membentuk semacam channel, dan dari divergence ini akhirnya menghasilkan reaksi yang cukup baik untuk altcoins bisa bernapas. Walaupun kalau kita lihat ini secara struktur atau secara pola bisa aja dia membentuk semacam falling wedge, dan ini tuh masih sama loh dengan apa yang terjadi pada Bitcoin saat ini. Kalau saya slide ke Bitcoin ya more or less juga sama, membentuk falling wedge. Dari breakdown si channel kemudian dia transisi menjadi falling wedge, dan pada akhirnya ini bisa menyebabkan Bitcoin dominance itu kembali rally lagi dan signifikan. Jadi saya pikir apa yang terjadi pada market hari ini itu bisa jadi sifatnya hanyalah temporary. Saya juga sebenarnya tadi ada memanfaatkan transaksi ya. Saya ada entry di Ethereum, ada enter long, take profit pada saat konsolidasi di dekat level key-nya di 1925, kemudian sisanya di stop loss break even. Ternyata dia balik lagi. Ya bagus lah. Berarti ada opportunity untuk re-entry lagi dari harga lebih murah. Meanwhile, salah satu yang saya entry lagi juga adalah LDO. Hari ini dia sempat nge-spike ya, cukup signifikan, bam, dalam satu candle, tapi kemudian dia terkoreksi, dan saya lihat sih koreksinya juga masih fine-fine aja, nggak terlalu yang agresif banget. Jadi kalau kita lihat overall secara trend pun dia masih higher high, higher low sequence. Hopefully ini adalah preparation untuk higher high-nya ya, hopefully teman-teman sekalian. Tapi saya pikir itu semua kembali lagi tergantung daripada si Bitcoin-nya. Kalau lihat Bitcoin sementara ini patokan saya sebenarnya satu teman-teman sekalian, as long kita nggak break dari demand zone dan as long kita bisa maintain di atasnya, bahkan dia nge-spike lagi, ini berarti fine gitu ya. Jadi patokannya adalah demand zone ini. Kalau misalkan kita ngeliat Bitcoin drop di bawah demand zone-nya, teman-teman waspada karena ini berarti kita bisa masuk ke fase koreksi dan ada kemungkinan untuk kita retest sampai sejauh-jauhnya ke level ke level 28.500. Jadi kita kembali lagi ke resistance sebelumnya. Itu sejauh-jauhnya. Tapi saya pikir idealnya testing ke level $30.000 pun menurut saya adalah hal yang sangat wajar untuk terjadi untuk Bitcoin dalam waktu dekat ini. Karena cuma $400 away kan, dan kita juga testing ke area demand zone-nya. Yang saya khawatir adalah bagaimana nanti market open di sesi Asia, bukannya dia retest terus mantul, tapi malah drop cukup signifikan. Nah itu yang teman-teman mungkin saat ini perlu antisipasi, dan nanti pada saat open market ketika Anda melihat harga sudah bergerak signifikan, entah itu dia naik atau turun, kasih waktu teman-teman sekalian. Kasih waktu sampai ngelewatin sesi Eropa dulu. Nanti di New York teman-teman baru manfaatkan informasi yang kita dapatkan di sepanjang sesi Asia dan Eropa untuk kemudian kita lakukan transaksi. Ya, kira-kira seperti itu. Saya pikir itu idea saya sementara ini ketika saya ngelihat pergerakan Bitcoin seminggu ini, bukan seminggu ini ya, lebih tepatnya di sepanjang hari Minggu ini, saya cuma memperhatikan bagaimana Bitcoin itu sebetulnya hanya konsolidasi aja di range yang lebih kurang sama. Jadi no activity, cuman secara struktur masih cukup bullish. Consideration cuman satu aja teman-teman, yaitu divergence yang terbentuk pada time frame 4 jam. Ini bisa membawa Bitcoin mengalami koreksi terlebih dahulu. Jadi masih sama secara idea dari previous analysis di Bitcoin, dan ya itu ya, paling teman-teman sebenarnya yang paling saya pengen tekankan itu adalah major news event terkait dengan si kasus yang ada di Moskow saat ini, dan juga terkait dengan minggu depan ya di economic calendar itu ada beberapa data penting. Jadi itu bisa di mark dan bisa ditandain dari awal supaya teman-teman nanti menghadapi market minggu ini tuh tahu market mana di hari apa yang volatilitasnya akan meningkat, dan bisa kalau ya maksudnya bila perlu dihindari dulu gitu ya, nggak perlu terlalu dipaksakan untuk langsung hajar transaksi terus. Oke, I guess that's it teman-teman ya. Suara saya juga udah mulai serak-serak lagi. So I think that's it for the update daripada Bitcoin pada weekend ini. Ya kita lihat close candle juga, mudah-mudahan bisa maintain di atas $30.000 dengan baik. Dan I think that's it for the update. God bless buat teman-teman semua. I'll see you guys again in the next update. Cheers and goodbye guys.